Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua ya, Ade Gagal Tenar. Dan kali ini posisinya gua ada di yang namanya rumah sejarah nih guys, di Jauh King Siong, yaitu Presiden RI kita, presiden sejarah kita, yaitu Bung Karno. Jadi inilah salah satu yang namanya monumennya, Tangan Bersatu. Dan nanti kita coba pergi ke Tugu proklamasinya kemerdekaan RI, ada di sebelah sana. Jadi sekarang gue pengen coba ngajak jalan-jalan sekaligus keliling, dan gue pengen ngajak sahabat YouTube untuk masuk ke dalam dan bagaimana keseruannya, bagaimana cerita-cerita sejarahnya, bagaimana tempatnya, ruangannya, pokoknya segala-galanya itu gue persembahkan buat sahabat YouTube. Semoga sehat dan semoga bisa bermanfaat buat banyak orang lain. Dan yuk ikutin terus, jangan sampai ketinggalan channel Ade Gagal Tenar. Nah, sahabat YouTube, gue pengen coba ikut atau gue pengen coba ngajak sahabat YouTube jalan-jalan ke dalam. Mungkin ada kemungkinan sepatah dua patah kata dengan narasumber yang punya rumah. Kita pengen coba nanya-nanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Untuk saat ini kita coba tanya-tanya sebentar. Siapa tahu bisa bermanfaat buat sahabat YouTube yang ada di rumah. Oke, yuk teman kita ikutin. Ya, Abah, mohon maaf, ini kita mau tanya ini, Bah. Abah dengan Abah siapa namanya ini? Yanto. Abah Yanto, ini yang punya rumah ini? Iya. Oh, yang punya rumah nih, guys. Jati duduknya. Jadi Abah Yanto ini yang punya rumahnya dan dia yang megang sejarah di sini. Dan kita nih mohon maaf ya, Pak ya. Iya. Jadi saya pengen coba ngajak keluarga. Betul. Dan buat teman-teman pengen coba tahu. Iya, tahu usulnya. Pengen coba ngajak keliling-keliling begitu ya, barangkali kita hanya pengen melihat yang namanya sejarah-sejarah yang dulunya berawak yang namanya Bung Karno ya, Presiden RI pertama kita yang diasingkan. Apa emang rumah dia sendiri, apa memang diasingkan? Kenapa dia bisa ada di sini? Dia didesak oleh anak pemuda supaya kita cepat-cepat merdeka. Dan dibawalah kemari, maka diculik istilahnya. Dulu kita kan kalau untuk dulu kan galak, jahat. Kalau saudara kan dibawa kemari, dan di sini disuruh bikin teks gitu. Teksnya di sini. Ya, makanya cakap bakalnya di sini gitu. Tapi kita juga nggak tahu kan, soalnya faktanya nggak ada. Bikinlah rapat di sini. Nah setelah di sini hasilnya dibawa ke sana, ketika Mas Sayu Timur itu yang Timur itu rumah sama namanya apa itu teks proklamasi apa kita juga nggak tahu. Nggak tahu karena iya. Tertutup nama sejarah itu. Iya, kita ketutup doanya. Tapi sekarang kan saksi hidupnya mau nggak ada. Gitu. Cuma kita kan sudah di sini ke sana kan kita nggak tahu Jakartanya. Cuma kesini dipakai rumah ini buat apa? Buat rapat gitu. Oh, aja. Itu. Iya, makanya orang salah kaprah semuanya. Gitu. Sebenarnya di sini dibikinnya itu 16 Agustus supaya dia malam bisa oleh kaum muda kan cepet-cepet merdeka. Kita nggak mau kasih di Jepang. Kan Jepang hanya mau kasih. Nah kalau dikasih sampai sekarang udah belum jadi, ya kan? Apalagi kan buktinya 47 terus serang lagi sama Belanda. Oh gitu ya? Iya kan, itu mau bantuin di Rawa Gede. Makanya begitulah sejarah. Makanya Bapak pesen jangan lupa. Ya sekali merupakan sejarah. Oh gitu ya. Makanya itu. Memang sejarah ini ya sangat dibutuhkan buat regenerasi ya Pak ya. Jangan sampai tertinggal yang namanya sejarah dunia itu. Emang benar-benar sangat besar sekali pahalanya ya. Banyak. Yang versi begini pasti Bobono. Gitu. Makanya susah kalau kita bilang begini, kita juga nggak tahu. Oh begitu ya. Iya, 15 Agustus di sini, 16-nya kita dia rapat di sini. Makanya yang tahu kan Tugu aja. Tugu itu dulu bos
Oh, ada juga tubuhnya di sana ya? Tubuh itu. Tubuhnya sana proklamasi. Oh, tubuhnya di sana. Proklamasi 56. Satu 56. Monumennya di sana. Iya, Jadi ini di rumah yang diasingkan tempat dia. Bukan diasingkan, dibawa kemari. Oh, dibawa ke sini. Diamanin. Diamanin di sini, dan inilah salah satu yang namanya saksi sejarahnya Ya, rumah ini. benar. Oh, seperti itu. Jadi kita juga nggak tahu apa yang di apa di runding sama beliau. Kita juga nggak tahu. Oh, begitu ya. Iya. Ah. Cuman dia udah kemarin 15 beneran. Aja. Dan ini banyak banyak sejarah. Ini juga ada foto-foto yang sangat luar biasa sekali ya. Ini ada Pak Jokowi, Putih. Oh, semuanya udah ada putih di sini ya Pak ya. Ini Iya. kita pengen coba-coba masuk ke dalam, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Kita coba itu ya, dan kita pengen coba keliling-keliling sampai di Silakan. pengen coba ngajakin sahabat itu masuk ke dalam ya. Ini adalah ruangan Dr. Muhammad Hatta. Nah, seperti ini salah satu yang namanya ruangan atau kamarnya nih sahabat itu. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, sahabat YouTube, ini adalah salah satu ruangan Bung Hatta. Jadi ini salah satu yang namanya ruangan dipakai tempat beristirahat dia dikala dia sedang berkumpul. Ini ada salah satu di belakang saya lemarinya ya, tempat pakaiannya. Jadi ini salah satu yang namanya kelambu ini didesain untuk anti nyamuk seperti itu. Jadi zaman dulu ya, kalau masih pakai ranjang seperti ini, nah ada kelambunya nih, ada yang jarang, ada yang tipis, ada yang merah, kuning, hijau, biru sampai hijau. Nah itu ciri khasnya salah satu yang namanya kelambu, gunanya untuk supaya nyamuk kita tidur tuh kagak masuk seperti itu. Dan kita coba lanjut lagi ke ruangan Bung Karno-nya ya sahabat YouTube. Yuk kita ikutin terus, jangan sampai ketinggalan. Cus. Nah, seperti itu, ini salah satu yang namanya ruangan Bung Karno-nya ya. Nah, ada Om juga nih. Om, mau pakai tanya sebentar Om. Om dari mana nih Om? Jakarta. Jakarta. Nah, seperti itu, dari Jakarta bisa nyampe ke sini, pengen tahu sejarahnya bagaimana yang namanya sejarah tempat Bung Karno berada seperti itu. Dan ini juga dekat ya dari rumah sini. Rumah sejarah Bung Karno sama monumen Pancasilanya ada di sana sahabat YouTube. Nanti sebelum di sini kita ke sana. Dengan Pak apa nih namanya? Ozan. Pak Hujan. Iya. Pak Hujan dari Jakarta ya. Ini dengan keluarganya semua ya Pak ya. Oh ya, alhamdulillah bisa nyampe kemari ya Pak ya. Iya. Nah, semoga berkah, panjang umur dan bisa bermanfaat nih ya Pak ya. Oh ya, lihat sendiri sejarah. Tapi udah pernah ke sana Pak? Ke ininya belum? Belum nanti Ke anunya. Oh sini dulu. Oh dari sini baru nanti ke sana ya. monumen ya. Iya, benar monumennya ada monumen di dekat anu ya Pak ya, dekat pinggir Kali Citarum apa namanya itu Pak? Kita kalau tubuh itu. Tubuhnya. Iya. Oh. Kalau itu mah monumen apa? Oh begitu. Nah seperti itu kita pengen coba masuk ke dalam ruangan yang satu lagi ya. Nah, Iya. dan semoga sahabat YouTube bisa mengerti dan paham dan tahu isi dalamannya seperti kayak gimana. Yuk. Bupati itu Widiawati. Ini nih. Nah kalau salah hari Jumat apa hari Sabtu tuh yang tampil di Jawa.
Ini juga berpengaruh semua di sekolah. Nah, ini adalah salah satu yang namanya ruangan atau kamar Bung Karno ya. Dan ini salah satu yang namanya tempat sejarahnya, tempat dia beristirahatnya, tempat dia tidurnya. Dan seperti inilah dalam ruangan yang sangat minimalis, sederhana ya, tapi sangat mengesankan nih sahabat YouTube. Nah, ini salah satu yang namanya tempat tidurnya ya, dihiasi dengan yang namanya kori-kori kelambu. Ini masih kelambu ya, masih kelambu zaman dulu. Dan modelnya sangat bagus sekali ya. Dari modelnya seperti ini, minimalis, sederhana. Tapi inilah yang namanya membawa sejarah bangsa Indonesia tetap jaya, seperti itu. Dan masih hordengnya sama. Jendelanya masih seperti pakai kayak gini. Dan ruangannya, atapnya juga masih pakai bilik. Nah, dan ini salah satu yang namanya gambarannya nih seperti itu. Dan foto rekan-rekan persatuan, kumpulan, pokoknya di sini semuanya terpajang rapih pakai yang namanya instalasi kaca seperti itu. Dan ini salah satu yang namanya sejarahnya kemerdekaan bangsa Indonesia dipegang oleh Bung Karno. Nah, dan ini Bung Karno dan Ibu Fatmawati ini sahabat YouTube. Fotonya dan ono koperasinya lagi berunding. Ini salah satu yang namanya lemari kacanya nih sahabat YouTube ya, modelnya seperti ini. Zaman dulu banget, minimalis, dan ini kacanya sangat besar dan lengkap ya kalau kita mau ngaca seperti itu. Di sini ada yang namanya Prabu Siliwangi. Nah, ini kenang-kenangan dari Lembaga Pendidikan Al-Fikri Jakarta dari Sidi Fatih Sulaiman Karawang. Wow, sangat luar biasa sekali ya, dari Kamis 9/02/2012. Hampir gak kelihatan, tapi kayaknya sih 2012. Nah, ini Bapak ini Soekarno dan dia memakai kuda, naik kuda, duduk di kursi. Dan ini salah satu yang namanya meja tempat dulunya dia bikin surat atau bikin cek atau tempat dia santai begitu ya. Dan ini salah satu namanya saksi sejarahnya seperti itu. Nah, seperti itu. Dan cuma ini aja ya persembahan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Kali ini kita coba untuk keluar dan kita keliling-keliling lagi. Nah, ini agak panjang. Up 1, 2, 3, lagi. Nah, lebih bagus. 1, 2, 3. Nah, lagi Pak ya. Ya, salam sehat. 1, 2, 3. Baik. Nah, itulah salah satu yang namanya tadi kunjungan ya dari ibu dari Jakarta, yang dia juga memang berpaling dan dia ingin berkunjung dan tanya-tanya seperti itu. Itulah salah satu yang namanya kunjungan dari Jakarta juga ya. Kita doakan semoga sehat, semoga panjang umur, semoga berkah dan bisa bermanfaat seperti itu. Nah, sahabat YouTube, inilah salah satu yang namanya kunjungan Ade Gagal Tenar di tempat kediaman sejarah yang namanya Bung Karno ya. Sejarah Bung Karno itu Persatuan Kaula Muda adalah tempat yang namanya sejarah di sini. Ini salah satu yang namanya rumah orang Cina, tapi Cina ini emang persatuannya dimana kala zaman dulu itu memang persatuannya tempat ini. Jadi inilah salah satu yang namanya vlog saya dari Ade Gagal Tenar, semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Gue tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.